Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Nama gue Gia dan kali ini gue akan ngebahas bukunya Paul Arden yang judulnya It's Not How Good You Are, It's How Good You Want to Be. Jadi bukan tentang seberapa hebat kita, tapi tentang seberapa hebat kita mau menjadi apapun yang kita inginkan. Kalau teman-teman juga udah pernah baca buku-buku sebelumnya seperti Whatever You Think the Opposite atau God Explained in a Taxi Ride, bisa dilihat bahwa semua cover-cover buku itu kayak gini. Well, there's a saying goes, do not judge the book by its cover. Tapi menurut gue untuk Paul Arden itu pengecualian. Karena kalau dilihat isi bukunya, itu tuh memang isinya tuh menarik semua gitu loh. Jadi merepresentasikan covernya yang memang seperti ini untuk visual thinker banget nih, cocok gitu. Jadi isi bukunya sendiri memang semenarik cover bukunya. Jadi di sini gue akan bahas beberapa highlights. Of course di dalam bukunya kita bisa mendapatkan banyak sekali ideas, like hundreds of ideas. Jadi teman-teman kebayang gitu yang belum baca bukunya, oh jadi bukunya ini tentang ini gitu. The highlights pertama yang mau gue bahas, intisari dari buku ini adalah achieve the unachievable. Raihlah sesuatu yang kita pikir tidak bisa kita raih. Justru kita harus aim beyond what we are capable of. Jadi kita tuh justru harus punya goal dari sesuatu yang kita pikir tuh malah yang nggak mungkin kita raih, itu justru kita jadikan goal. Kita misalnya pikir bahwa kita nggak bisa nih nurunin berat badan atau diet sehat, maka jadikan itu goal kita. Atau misalnya kita pikir kita nggak bisa nih masuk ke one of the greatest company in town atau ke one of the greatest university in Jakarta misalnya, di Indonesia misalnya, jadikan itu goal kita. Jadi intinya adalah kita tuh harus punya visi, kita tuh harus buat visi dan kita visualisasikan visi itu seolah-olah kita sudah sampai di tujuan dan menganggap bahwa kita tuh sudah ada di sana gitu. Dengan begitu kita akan lebih semangat untuk mengachieve-nya. Dan yang kedua adalah do not seek praise, seek criticism. Jangan cuma cari pujian, tapi cari juga kritik. Biasanya kan kita tuh berharap kita mendapatkan jawaban yang jawaban yang bagus gitu, yang enak buat kita dengar gitu. Siapa sih yang gak suka dengan pujian, ya kan? Tapi di sini justru Paul menekankan bahwa justru kita tuh harus berusaha mendapatkan masukan yang kritis. Jadi misalnya kita biasa bertanya kayak, ini bagus kan yang gue bikin gitu. Nah, Paul di sini mengatakan bahwa rubahlah pertanyaan itu menjadi pertanyaan terbuka. Kayak misalnya, menurut lo yang gue bikin kurangnya di mana ya? Atau gimana nih caranya bikin konten yang lebih menarik gitu. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka itu, kita bisa mendapatkan respon yang lebih jujur. Bahkan kalau kita beruntung, kita akan bisa mendapatkan masukan yang kritis gitu, atau kritik sekalian. Kita bisa jadi unlock potensial yang kita punya, yang tadi kita pikir kita nggak punya gitu. Jadi kita bisa mengembangkan original idea kita. Ketiga di sini adalah it is all my fault. Ada list down kan common excuses yang biasa kita lontarkan gitu ketika kita mengerjakan sesuatu. Misalnya, wah dari awal itu briefnya udah nggak bagus nih, pantasan kerjaan gue kayak gini. Atau dari awal gue dikasih partner yang gak oke, ya makanya kerjaan gue kurang bagus juga. Atau misalnya, gimana gue mau bangun project yang sempurna ketika gue cuma dapat budget sekian gitu. Intinya the list may go on and on and on in your case. Tentu saja di dalam kehidupan kita sehari-hari pasti itu berbeda dan pasti listnya akan semakin banyak gitu kan. Tapi di sini yang ditekankan sama Paul Arden adalah instead of making excuses, kenapa kita nggak coba untuk belajar bertanggung jawab. Jadi di sini dia mengatakan bahwa if you touch something, you accept total responsibility of it. Jadi ketika kita sudah berkecimpung nih di suatu project atau suatu kerjaan, artinya kita adalah bagian dari project itu gitu. Kita bertanggung jawab atas apapun yang terjadi di project itu. Either itu tanggung jawab kita sendiri atau ya kita ikut bertanggung jawab. Bukannya kita justru mencari kambing hitam siapa nih yang mau disalahkan ketika ada masalah di dalam proses project itu gitu. Ini lebih kayak gimana cara kita untuk belajar tanggung jawab aja sih. Contohnya kayak, kalau teman-teman pernah baca bukunya Stephen Covey yang judulnya Seven Habits of Highly Effective People, di situ dia juga ngebahas tentang proaktif dan reaktif people, dimana menurut gue chapter itu korelasinya tuh kuat banget sama chapternya dia, Paul Arden, It is all my fault ini gitu. Jadi gimana caranya kita untuk melatih diri sendiri dan belajar untuk bertanggung jawab. Instead of kita blaming others, ya kita terima aja tanggung jawab itu, kita belajar melatih diri sendiri untuk bertanggung jawab.
gitu. Dan yang keempat adalah when it cannot be done, do it. If you don't do it, it doesn't exist. Kalau itu ke sesuatu nih, apabila sesuatu kita nggak bisa kerjakan, paksakan saja, kerjakan saja. Kalau tidak kita kerjakan, itu nggak akan pernah terjadi. Di sini lebih ke, gue sih ngeliatnya lebih kayak ke ide ya. Jadi misalnya kita punya ideas gitu inside our head. Jadi misalnya kita punya ide tertentu, tapi kita tuh ngomong doang gitu. Banyak kan orang yang kayak mau melakukan ini, planning mau buat ini, mau melakukan banyak hal lah, tapi tidak ada satupun dari ide-idenya itu yang terrealisasi gitu. Jadi cuma ngomong doang, teori doang. Nah di sini Paul Arden menekankan bahwa kalau kita punya suatu ide nih di dalam pemikiran kita, lakukan saja. Jangan sampai ide-ide kita tuh mubazir gitu. Sayangkan kita punya ide yang udah di kepala kita, tapi selama bertahun-tahun lamanya tidak pernah kita realisasikan hanya karena kita tidak mau effort. Di sini dia bilang, a person who doesn't make mistakes is unlikely make anything at all. Jadi intinya adalah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan apapun, artinya lo nggak guna gitu. Benjamin Franklin pernah bilang, I didn't fail. I have had like 10,000 ideas that didn't work. Jadi gue nggak gagal nih, tapi gue cuma punya 10.000 ide yang belum berhasil. Atau John Littlewood adalah theater director itu, dia bilang, if we don't get lost, we will never find a new road. Kalau kita nggak kesasar nih dari awal, kita nggak akan ketemu rute baru. Jadi intinya orang-orang hebat ini mereka mengatakan bahwa jangan pernah takut dengan kegagalan. Jadi mereka menunjukkan bahwa awal yang salah atau kegagalan justru sebenarnya adalah proses dari keberhasilan gitu. Paul Arden juga cerita kalau di kantor lamanya dia nih, orang tuh nggak akan dipecat, karyawan tuh nggak akan dipecat lo melakukan kesalahan, lo nggak akan dipecat. Tapi justru mereka akan dipecat kalau mereka tidak berkontribusi dengan ide baru. Kebayang gak sih kantornya? Jadi tiap hari tuh lo harus ada ide baru gitu. Sekonyol apapun idenya, sebodoh apapun idenya lo pikirkan dalam otak lo itu, keluarin aja gitu, otherwise lo dipecat gitu. Di kantor lamanya Paul Arden kayak gitu. Jadi kebayang gak sih serunya kayak apa? Otomatis otaknya terstimulasi terus dong untuk mikirin ide apa nih ya gitu. Jadi jangan takut bikin kesalahan. Kalau ditanya buku ini tuh tentang apa sih? Kalau menurut gue buku ini tuh adalah bukan cuma buku motivasi yang bukan cuma buku motivasi doang gitu. Jadi ini buku juga untuk orang-orang yang sudah pernah gagal terus mereka mau bangkit lagi gitu. Jadi this book is a very good investment. Menurut gue ini buku yang bagus banget untuk diinvestasikan buat kita gitu. Menurut gue sih kayak gitu ya. Kalau menurut teman-teman yang udah baca bukunya sendiri gimana? Apakah teman-teman tuh setuju dengan teori itu? It's not how good you are, it's how good you want to be. Apakah setuju dengan teori ini bahwa kalau menurut gue sebenarnya ini tuh artinya lo mau sepintar apapun nih kita nih, mau bertalenta apapun nih kita akan tetap kalah sama mereka yang nggak pintar-pintar amat, nggak bertalenta amat, tapi mereka punya keinginan untuk jadi yang terbaik. Setuju nggak dengan teorinya Paul Arden seperti itu? Tulis di kolom bawah ya teman-teman. Segitu aja sharing kali ini, insya Allah bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau teman-teman ada masukan atau buku apa nih yang kira-kira menarik untuk dibahas, just tulis aja di kolom bawah. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe dan dipencet loncengnya biar kalau nanti ada video buku yang kita mau bahas lagi yang baru bisa terima notifikasinya. Thank you very much for watching and then I'll see you on the next episode. Bye bye.